Padahal di tengah gempuran teknologi, permainan tradisional memang kalah pamor dari permainan modern. Bahkan Indonesia jadi negara nomor 1 paling kecanduan HP di dunia, termasuk pada anak-anak. Lantas, apa bisa melawan ketergantungan anak pada gadget dengan mengembangkan permainan tradisional di era digital? Kalau sekarang kan kita udah kebanyakan main gadget ya. Cuma untuk permainan tradisional itu menurut aku kita lebih mengasah kemampuan kita sih. Terus juga mainnya kan pasti banyak melatih motorik juga ketika kita ada berada di luar. Ternyata permainan tradisional itu lebih bagus loh dibandingkan gadget karena lebih mengasah konsentrasi dan gerak. Uniknya, di kawasan Depok masih ada komunitas yang berusaha mempertahankan permainan tradisional. Ya, Kampung Dolanan. Komunitas yang sudah ada sejak 2014 ini tergerak untuk memperkenalkan berbagai macam permainan yang terbilang asing bagi anak-anak zaman now. Mulai dari egrang, bakyak, dan permainan jadul lainnya. Egrang yang dimainkan dengan tongkat panjang dari bambu ini membuat anak mampu mengkoordinasikan antara gerakan kaki dan tangan secara bersamaan, sehingga motorik ini akan meningkat. Terlebih, data dari jurnal penelitian yang diambil dari 2 rumah sakit di Jakarta tercatat 11,3% anak mengalami keterlambatan motorik. Dengan bermain egrang, kemungkinan bisa menjadi salah satu solusi alternatif sebagai alat terapi fisik. Kesehatan bahkan bisa dibilang secara menyeluruh ya, karena mereka bergerak dari atas sampai bawah, mereka juga berpikir gitu ya, mereka melakukan dengan tangannya, melakukan dengan kakinya, bahkan mereka berbicara, berinteraksi, ngobrol, ada home pimpa di sana, jadi mereka berinteraksi luar biasa. Jadi secara umum kesehatan tuh semua benar-benar ini ya, terlatih lah gitu ya, dan mungkin kalau dibilang secara kesehatan nggak ada yang bilang ini nggak sehat gitu, karena mereka main keluar kan gitu. Dengan permainan tradisional, otomatis mendorong anak untuk bergerak, menyusun strategi, bekerja sama, dan berempati pada sesama. Seperti permainan bakyak ini contohnya, permainan yang menggunakan sandal dari kayu berukuran 1 meter bisa dimainkan oleh 3 orang. Dalam permainan ini, memupuk kekompakan dan komunikasi yang baik untuk mengatur strategi agar tidak terjatuh dan memberikan keseimbangan. Manfaat lainnya adalah jiwa kompetitif yang sehat. Tak hanya itu saja, dibutuhkan pula rasa kepercayaan yang menjadi kunci keberhasilan permainan. Iya, mungkin bisa dibilang identik dengan permainan yang melatih kerjasama. Jadi mau tidak mau harus berinteraksi minimal 2 orang. Kayak congklak misalkan, dia nggak bisa main sendiri. Ya, main karet juga harus minimal 3 orang deh. 2 orang yang jaga, 1 orang yang lompat gitu ya. Main egrang botok juga sebenarnya main sendiri juga nggak asik. Mau lawan siapa, jadi nggak ada jiwa kompetitifnya gitu. Jadi memang minimal 2 orang, jadi mereka ada interaksinya, ada ngobrolnya gitu ya. Itu yang bisa menumbuhkan berbagai aspek dari si anak itu. Walaupun harus bersaing dengan arus digitalisasi, Kampung Dolanan menjadi tali sambung untuk kembali menghidupkan permainan tradisional. Tentu saja dalam menjalankan visi dan misinya, terdapat sejumlah kendala seperti alat permainan tradisional rentan patah dan rusak. Keterbatasan juga terdapat pada tempat pemasok mainan yang masih jarang memproduksi karena tidak banyak peminatnya. Namun di balik itu, semangat Usamah beserta tim semakin kuat untuk melestarikan permainan budaya Indonesia melalui permainan tradisional. Kelemahannya betul, yang pertama memang sulit didapatkan tadi yang pertama ya. Yang kedua memang secara perawatan pemeliharaan itu memang lebih sulit ya, karena tadi bahan-bahannya lebih rentan untuk rusak seperti kayu, bambu itu kan kalau kena air sedikit itu akan rapuh ya gitu ya. Kemudian ya secara umur juga mungkin lebih pendek gitu ya. Jadi emang perlu pemeliharaan yang ekstra gitu, untuk permainan tradisional sendiri ya. Seperti itu. Dengan adanya komunitas bermain tradisional tentu saja bisa menyekat pengaruh gawai, sekaligus merekatkan lagi interaksi sosial anak-anak. Permainan tradisional tak hanya untuk kesenangan semata. Mulai dari penemuannya yang diwariskan secara turun-temurun dengan bahan dan alat yang sederhana. Ya, 70% bahannya diperoleh dari alam. Seperti kayu, bambu, rotan, batu, dan bahan lain yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki berbagai macam permainan yang berbeda.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari mana awal mulanya. Siapa yang buat pertama kali, lalu versinya banyak. Itu ciri khas folklore, di mana-mana nanti berbeda, mirip-mirip. Egrang di Papua ada, di sini ada, mirip-mirip. Gangsing di sini ada. Siapa yang pertama kali cipta? Lalu, oh ini ciptaan kami, nggak bisa juga. Sana niru, nggak bisa juga. Itulah folklore. Nah folklore itu hidup dengan kita yang ada di Ring of Fire ini. Tentu hal yang pertama adalah bagaimana kita membuat diri kita enjoy di tanah yang sebenarnya penuh bahaya, potensi bahaya. Walaupun potensi bahaya itu jadi kesuburan. Sejumlah permainan tradisional ada yang dirancang untuk mengasah keterampilan bertahan hidup, termasuk ketangkasan dan kemampuan melindungi diri dalam kondisi darurat dan ancaman fisik. Seperti panahan, menggunakan bambu sebagai busur dan anak panahnya. Sehingga jika sewaktu-waktu terdapat ancaman menyerang, ada senjata alami yang bisa digunakan. Selain itu, panahan dengan fokus yang tinggi juga berguna untuk menembak target, biasanya berupa hewan buruan untuk dikonsumsi. Dari sinilah mulanya permainan tradisional menjadi bentuk pertahanan diri dan perburuan. Sama dengan di sehari-hari, apa yang harus disosialisasi ke anak-anak? Apa sisi perkembangan mana ya? Apakah anak ini kalau dulu secara natural ya, apakah sudah bisa membantu ayahnya mencangkul di sawah atau belum? Atau bagaimana dia interaksi ke sama anak agar sosialisasi bagus, agar tidak jadi anak egois, agar dia sisi sosialnya baik. Nah itu kan dipikirkan orang zaman dulu, tapi secara natural, secara tradisional ya. Nah, disebut permainan tradisional. Salah seorang tokoh ulama Wali Songo yang dikenal dengan perannya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ternyata juga menjadi sosok yang turut mewariskan permainan tradisional. Dalam metode dakwahnya, Wali Songo melakukan pendekatan melalui permainan tradisional yang ada pada saat itu. Cara uniknya, di mana ada perkumpulan, dilanjut dengan interaksi, lalu menyiarkan dakwah, sehingga tercipta ikatan antara budaya Islam dan budaya lokal. Permainan tradisional yang berkembang dan telah dipertandingkan dalam berbagai turnamen internasional adalah sepak takraw. Sepak takraw juga menjadi cikal bakal sepak bola, voli, dan bulu tangkis. Takraw dikenal pada abad ke-15 bermula dengan nama sepak raga. Permainan ini dilengkapi oleh dua tim yang terdiri dari 3-5 orang dengan bola rotan yang tidak boleh menyentuh lantai. Ada undang-undang terakhir ya dari Kemendikbud kita. Sekarang Kemendikbud, dulu masih Kemendikbud. Itu ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Nah, salah satu kan ada permainan kekerasan tradisional tuh. Nah, tapi ada beberapa yang sudah masuk ke kejuaraan. Dilombakan misalnya masuk ke, berarti ke KONI ya, kayak sepak takraw, lalu apa, atau silat ya. Dan lain sebagainya. Silat kan masuk ke ketangkasan permainan nasional juga. Nah, iya itu ada beberapa yang sudah jadi sport, masuk ke mata sportivitas, ada yang diakui di objek pemajuan kebudayaan. Era kemajuan teknologi boleh saja diikuti, namun tak ada salahnya merawat dan melestarikan permainan tradisional sebagai upaya menanamkan karakter sportivitas, kejujuran, dan gotong royong pada anak-anak.